yaitu lipid dan uji kandungan vitamin. Nah, acara pada praktikum kali ini memiliki tujuan yang pertama, yaitu untuk memahami lipid dari segi kimia dan untuk mengidentifikasi adanya vitamin secara kualitatif. Let's check it out. Ini merupakan alat dan bahan yang akan digunakan pada praktikum lipid. Uji yang pertama yaitu uji kelarutan minyak dan lemak. Ini merupakan alat dan bahan yang akan digunakan. Langkah kerja yang pertama, dimasukkan 2 ml sampel minyak curah pada 4 tabung reaksi. Kemudian setiap tabung reaksi diberikan perlakuan yang berbeda. Tabung yang pertama ditambahkan 5 ml aseton. Kemudian tabung yang kedua ditambahkan 5 ml CH3COOH. Tabung selanjutnya ditambahkan 5 ml air dan juga 1 tetes sabun cair Sunlight. Kemudian pada tabung terakhir ditambahkan 5 ml amoniak yang ada pada lemari asam. Lakukan hal yang sama untuk sampel minyak ikan dan margarin basi. Kemudian berikan perlakuan yang sama juga pada masing-masing tabung reaksinya, seperti pada perlakuan untuk sampel minyak curah yang tadi. Ini merupakan sampel minyak ikan, margarin basi, dan juga minyak curah setelah diberikan perlakuan. Diamati ya. Uji selanjutnya yaitu penyabunan lemak. Ini merupakan alat dan bahan yang akan digunakan. Langkah kerjanya, dimasukkan 5 ml minyak curah pada tabung reaksi A. Kemudian ditambahkan 5 ml minyak bermerek pada tabung reaksi B. Kemudian masing-masing tabung reaksi ditambahkan dengan 5 ml NaOH. Dan diamati perubahannya. Setelah itu, masing-masing tabung reaksi dipanaskan selama kurang lebih 20 menit hingga terdapat endapan. Ini merupakan masing-masing tabung reaksi yang telah dipanaskan. Diamati ya perubahannya. Setelah dipanaskan selama 20 menit dan didinginkan, kemudian disaring sampai mendapatkan gumpalan dan filtrat. Uji salting out sabun. Gumpalan atau filtran yang telah didapatkan pada uji penyabunan lemak dimasukkan ke dalam tabung reaksi. Gumpalan A dimasukkan dalam tabung reaksi A dan gumpalan B dimasukkan ke dalam tabung reaksi B. Kemudian masing-masing tabung reaksi ditambahkan 10 ml air. Nah, ini merupakan larutan setelah ditambahkan 10 ml air. Kemudian ditambahkan 5 ml NaCl jenuh pada masing-masing tabung reaksi. Kemudian diamati perubahan yang terjadi sebelum dan sesudah ditambahkan 5 ml NaCl pada masing-masing tabung reaksi tersebut. Selanjutnya yaitu uji pemisahan asam lemak. Ini merupakan alat dan bahan yang akan digunakan. Gumpalan yang didapatkan pada uji salting out sabun dimasukkan kembali pada masing-masing tabung reaksi. Gumpalan A dimasukkan pada tabung reaksi A dan gumpalan B dimasukkan pada tabung reaksi B. Kemudian ditambahkan 15 ml air panas pada masing-masing tabung reaksi. Kemudian ditambahkan H2SO4 pada masing-masing tabung reaksi yang diambil pada lemari asam hingga larutan tersebut netral. Diamati perubahan yang terjadi pada masing-masing tabung reaksi sebelum dan sesudah diberikan perlakuan. Selanjutnya yaitu uji pemisahan dan percobaan kolesterol. Ini merupakan alat dan bahan yang akan digunakan. Pada uji Salkowski, dimasukkan filtrat A pada tabung reaksi A, kemudian ditambahkan 2 ml kloroform. Kemudian uji yang kedua yaitu uji Burkhardt, dimasukkan filtrat B pada tabung reaksi B, kemudian ditambahkan 15 tetes CH3COOH. Kemudian masing-masing tabung reaksi ditambahkan 5 tetes H2SO4. Amati perubahan yang terjadi sebelum dan sesudah pencampuran.
Uji yang terakhir yaitu penentuan asam lemak. Ini merupakan alat dan bahan yang akan digunakan. Langkah kerjanya dimasukkan 1 ml margarin cair pada labu Erlenmeyer. Kemudian ditambahkan 5 ml alkohol 96% lalu dikocok. Setelah itu ditambahkan 2 tetes larutan PP. Kemudian larutan dititrasi dengan KOH 0,1 molar. Titrasi ini menggunakan spet. Kemudian KOH yang sudah diambil menggunakan spet dicampurkan pada labu Erlenmeyer. Setelah itu dikocok-kocok sampai larutan tercampur. Amati larutan sebelum dan sesudah terjadi pencampuran. Praktikum selanjutnya yaitu uji kandungan vitamin. Ini merupakan alat dan bahan yang akan digunakan. Uji yang pertama yaitu uji vitamin A. Ini merupakan alat dan bahan yang akan digunakan. Langkah kerja yang pertama yaitu ditumbuk 6 butir vitamin A pada tempat gelap. Dimasukkan vitamin sudah dihaluskan ke dalam tabung reaksi. Kemudian ditambahkan 1 ml trikloroasetat yang terdiri dari 10 tetes kloroform, 2 tetes CH3COOH, dan sejumput SbCl3. Dimasukkan 10 tetes kloroform pada tabung reaksi, kemudian ditambahkan 2 tetes CH3COOH, dan juga sejumput SbCl3. Kemudian dikocok dan diamati perubahannya. Selanjutnya yaitu uji vitamin B6. Dimasukkan 4 butir kapsul vitamin B6 kompleks, kemudian ditambahkan 5 ml air. Setelah itu kocok sampai larutan tercampur dan amati perubahannya. Selanjutnya yaitu uji vitamin B12. Ini merupakan alat dan bahan yang akan digunakan. Dimasukkan 4 butir kapsul vitamin B12 ke dalam tabung reaksi. Setelah itu ditambahkan 5 ml air. Kemudian ditambahkan alkohol 96% sampai setengah tabung. Setelah itu dikocok sampai larutan tercampur dan amati perubahannya. Amati larutan sebelum dan sesudah pencampuran. Selanjutnya yaitu uji vitamin C. Berikut alat dan bahan yang akan digunakan. Langkah yang pertama dihaluskan 2 butir kapsul vitamin C menggunakan mortal dan alu. Kemudian dimasukkan ke dalam tabung reaksi A. Setelah itu ditambahkan 5 ml air. Diamati perubahan sebelum dan sesudah terjadinya pencampuran. Langkah kerja selanjutnya kita haluskan 2 butir vitamin C. Kemudian kita masukkan ke dalam tabung reaksi B. Kemudian ditambahkan 15 ml Vehling A. Dan juga 15 ml Vehling B. Jangan lupa diamati perubahan sebelum dan sesudah terjadinya pencampuran. Selanjutnya yaitu uji vitamin D. Ini merupakan alat dan bahan yang akan digunakan. Langkah kerja yang pertama dimasukkan 2 butir minyak ikan ke dalam tabung reaksi. Kemudian ditambahkan dengan 1 ml H2O2. Setelah itu dikocok selama kurang lebih 1 menit. Kemudian larutan dipanaskan jangan sampai mendidih hingga tidak ada gelembung. Setelah itu dinginkan larutan di bawah keran air.
Amati larutan sebelum dan sesudah dipanaskan. Yang terakhir yaitu uji vitamin E. Berikut alat dan bahan yang akan digunakan. Langkah kerja yang pertama, dimasukkan 2 butir vitamin E ke dalam tabung reaksi A. Kemudian ditambahkan 5 ml air pada tabung reaksi A. Lakukan hal yang sama untuk tabung reaksi B. Kita masukkan 2 butir vitamin E ke dalam tabung reaksi B, kemudian ditambahkan dengan 5 ml alkohol 96%. Jadi pada tabung A kita tambahkan dengan air dan pada tabung B kita tambahkan dengan alkohol. Lalu kita bandingkan hasilnya. Kemudian pada masing-masing tabung reaksi ditambahkan dengan 1 ml asam nitrat. Amati larutan sebelum dan sesudah terjadi pencampuran. Setelah itu masing-masing tabung reaksi dikocok sampai larut. Kemudian diamati larutan sebelum dan sesudah diberikan perlakuan. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di acara praktikum yang akan datang. Stay safe ya, tetap di rumah aja. Wassalamualaikum.